Getting ready to go dumb, then go more dumb, then we can keep it lit, let's roll. I love it, let's roll. I love it, let's roll. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Faikal dengan NIM B1F1222003. Dalam video ini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen bencana pada pelayanan keteknisian kardiovaskular dengan tema mitigasi kegawat daruratan bencana kebakaran. Baik, adapun penjelasan yang pertama saya akan jelaskan yaitu definisi dari mitigasi kegawat daruratan bencana kebakaran. Nah, definisi dari mitigasi kegawat daruratan bencana kebakaran itu sendiri yaitu suatu langkah-langkah yang diambil untuk mencegah, mengurangi, atau mengendalikan dampak kebakaran sebelum, selama, dan setelah terjadinya suatu kebakaran. Baik, kemudian langkah awal mitigasi yang penting untuk menghadapi bencana kebakaran. Yang pertama itu ada pencegahan atau prevention, yaitu pendidikan dan kesadaran masyarakat. Nah, pendidikan dan kesadaran masyarakat ini gunanya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya kebakaran dan cara bagaimana untuk pencegahan suatu kebakaran, seperti tidak membuang api sembarangan dan menjaga sumber api jauh dari bahan yang mudah terbakar. Kemudian yang kedua, pemeliharaan dan pengecekan rutin. Maksud dari pemeliharaan dan pengecekan rutin ini yaitu mematikan instalasi listrik, pipa gas, dan peralatan rumah tangga lainnya dalam kondisi baik untuk menghindari suatu potensi terjadinya suatu kebakaran. Baik, langkah yang kedua itu persiapan atau preparedness. Yang pertama itu penyusunan rencana tanggap darurat dengan cara membuat rencana tanggap darurat yang jelas dan terorganisir, termasuk jalur evakuasi, titik kumpul, dan peran masyarakat dalam menghadapi keadaan darurat. Kemudian yang kedua itu simulasi dan pelatihan, yaitu kita mengadakan latihan kebakaran secara berkala untuk memastikan bahwa masyarakat dan petugas siap untuk menghadapi kebakaran. Dan yang ketiga, mengadakan peralatan kebakaran dengan cara menyediakan peralatan pemadam kebakaran di tempat-tempat strategis seperti pemadam api ringan atau APART, selang air, dan alat pelindung diri atau APD. Adapun langkah yang ketiga itu tanggap darurat atau respon dalam mitigasi kebakaran. Yang pertama, evakuasi cepat dan tertib. Pada saat terjadi kebakaran, evakuasi masyarakat harus dilakukan dengan cepat dan tertib untuk memastikan keselamatan semua orang. Di area yang rawan kebakaran, kita perlu memastikan bahwa jalur evakuasi ini bebas dari hambatan dan dapat dilalui dengan mudah. Setiap orang harus mengetahui jalur evakuasi yang aman dan titik kumpul yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian koordinasi antar lembaga. Koordinasi yang baik antar lembaga sangat penting dalam menghadapi bencana kebakaran. Pemerintah, petugas kebakaran, rumah sakit, dan masyarakat harus bekerja sama secara efektif. Dengan adanya koordinasi yang cepat, penanganan kebakaran itu dapat dilakukan secara tepat waktu dan mengurangi kerusakan dan korban jiwa. Kemudian yang ketiga, penggunaan alat pemadam kebakaran. Dalam situasi darurat, penggunaan alat pemadam kebakaran yang tepat dan efisien sangat krusial. Petugas pemadam kebakaran harus menggunakan alat pemadam api baik secara manual maupun dengan dukungan alat berat seperti truk pemadam kebakaran dan helikopter jika diperlukan. Kemudian, kecepatan dan ketepatan dalam penggunaan alat akan sangat membantu dalam mengendalikan api sebelum api tersebut membesar. Langkah berikutnya itu ada pemulihan atau recovery setelah kebakaran, yang mana itu ada penilaian kerusakan, rehabilitasi dan rekonstruksi, dan pendamping psikologis. Yang mana penilaian kerusakan itu setelah kebakaran, langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah penilaian kerusakan yang disebabkan oleh bencana kebakaran. Ini meliputi
pendataan kerugian fisik seperti kerusakan bangunan dan infrastruktur, serta kerugian psikologis yang dialami oleh korban. Nah, penilaian ini yang akurat sangat penting untuk menentukan langkah-langkah pemulihan yang tepat. Kemudian rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi dan rekonstruksi ini merupakan pemulihan kawasan yang terdampak kebakaran harus dilakukan dengan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini mencakup perbaikan dan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum. Oke, sekian presentasi video saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.